Para kaum rebahan, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Sebuah film yang memiliki 100% adrenalin berjudul The Gray Man, tahun 2022, di mana film ini dibintangi oleh serangkaian aktor-aktris papan atas, yang pastinya tidak akan mengecewakan kalian semua. Jadi kita langsung saja. Dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda, atau narapidana yang berada di penjara, gara-gara kasus pembunuhan. Di mana dia mendapat kunjungan dari seorang pimpinan regu elit, CIA. Bernama Bapak Fitzroy, yang mengajak si pemuda untuk bergabung dengan regu elitnya. Yang memiliki sebuah program khusus, yang bernama Sierra, dengan tujuan si pemuda akan dilatih untuk menjadi pembunuh yang handal. Para penjahat yang pelatihan ini sendiri, berpedoman pada sosok John Wick, tentang bagaimana caranya untuk survive, bisa fokus pada tujuan berkomitmen pada setiap misi yang dijalankan. Dan memiliki tekad kuat sebesar John Wick, untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Si pemuda ini akan berada di zona abu-abu, atau istilah lain untuk seseorang yang berada pada posisi tidak dianggap dan tidak jelas, dan tidak diketahui oleh siapapun, karena memang pemerintah sama sekali tidak mengetahui tentang program ini. Nah, jika si pemuda mau dan bersedia untuk bergabung, dijanjikan kebebasannya dari penjara sekaligus menghapus semua catatan kejahatannya. Apabila dia sudah setuju, maka si pemuda akan diberikan nama khusus, yang menjadikannya berbeda dari agen lain, yaitu Sierra Six. The Sierra Program. Dan inilah pria abu-abu. 18 tahun kemudian, lebih tepatnya di Bangkok, si pemuda atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Six pun mendapat sebuah misi untuk membunuh seorang pria asal barat. Dan ini orangnya. Di mana dengan senjata yang dilengkapi alat pendeteksi panas tubuh pun, tak sulit bagi Six untuk melakukannya. Tetapi karena ada anak kecil yang menghalangi sang target, Six pun membatalkan eksekusi tersebut. Perkenalkan, dia adalah Denny Carmichael, alias bos baru regu elit CIA. Menggantikan Bapak Fitzroy yang kita lihat di adegan awal tadi. Denny cukup emosi dengan Six yang tidak langsung eksekusi saja. We have a very small window to take out a very bad dude. You're cleared for collateral. Go loud. Karena Denny terus mendesak, Six pun segera bergerak untuk menyelesaikan misi dengan metode lain, yang lebih rapi, yaitu hand-to-hand seperti yang sering dilakukan oleh John Wick. Tiba saatnya duel. Six pun hampir kewalahan, memiliki kemampuan bertahan, yang hampir mirip seperti dirinya. Namun karena Six diuntungkan dengan usia yang masih muda, dan motivasi yang lebih kuat, dia berhasil melumpuhkan si target dengan cukup parah. Faktanya, si target ternyata adalah mantan agen Sierra, sama seperti Six, bahkan namanya adalah Sierra 4. Yang berarti, dia adalah seniornya Six dan juga direkrut langsung oleh orang yang sama, yaitu Bapak Fitzroy. Same as you. Where'd you train? Lakeside. Dalam detik-detik sakaratul maut itulah Sierra 4 mengungkapkan, jika bos baru alias Denny Carmichael adalah seseorang yang berbadan dan tidak worth it untuk dijadikan pemimpin. Di mana Six diberikan sebuah kalung berisi informasi penting, entah informasi apa itu. Sebelum meninggal, Sierra 4 meminta satu hal kepada Six, untuk habisi Denny dan regu elitnya karena mereka tidak seperti yang Six perkirakan. Dia adalah Miranda, pendamping Six dalam setiap misinya. Six menyuruh Miranda untuk pulang duluan dengan alasan dirinya ingin jalan-jalan terlebih dahulu. Tak lama Denny pun menghubungi Six. Kenapa dia tidak ikut pulang bersama Miranda? Di mana sih, balik bertanya. Kenapa Denny tidak memberitahu jika targetnya adalah Sierra 4 seniornya sendiri? Yang pada akhirnya Denny jujur bahwa Sierra 4 memiliki informasi penting berisi sesuatu yang bisa membuat Denny dan timnya di penjara. Karena ya seperti Anda lihat sendiri, regu elit CIA ini bergerak tanpa sepengetahuan pemerintah. Dan bertindak di luar aturan. Sehingga wajar saja jika Denny sangat menginginkan flash disk yang ada di dalam kalung tersebut. Wristwatch. R1 smartphone. 6. Did he have anything on his person? Last chance. 6. Understood. No joy, I repeat, no joy.
Penasaran dengan sosok Denny bos barunya, Six pun mencoba mampir ke warnet untuk mencari tahu siapa Denny sebenarnya. Karena tidak memiliki akses ke situs resmi CIA, Six pun tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Six pun menghubungi mantan bosnya, yang sekarang sudah pensiun, untuk meminta bantuan. Beliau menyiapkan regu penjemput supaya dirinya bisa pergi ke tempat aman. Well, I'll do some checking. I still have friends up the food chain. Give me an hour to find a local extraction team. There's an airfield near Chiang Mai. Singkat cerita, Six sudah sampai di pesawat yang di situ sudah ada regu penjemput. Yang merupakan anak buahnya Bapak Pisroid, sehingga Six bisa langsung pergi ke tempat aman untuk bersembunyi dari Dedi dan regu elitnya. Denny sendiri terlihat sedang marah besar tepat di depan wakilnya, yang bernama Susan. Denny mengungkapkan kekhawatirannya tentang informasi tersebut. Yang apabila sampai jatuh ke tangan pemerintah atau pihak tertentu, maka lembaga ini bisa ditutup dan dirinya sebagai bos bisa dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Sehingga Denny tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan pada satu agen yang sebenarnya kurang worth it dalam bekerja. Bahkan Susan sendiri tidak menyarankan hal itu karena agen yang dimaksud sangat-sangatlah brutal, dan lebih mirip seperti seorang sosiopat. He has methods. Sociopathic methods. So sit on him, the guy, like it's a bad thing. It's a dangerous. Dan inilah agent yang dimaksud, yang wajahnya pasti sudah tidak asing bagi kalian semua. Dia bernama Lion Hansom. Kita panggil saja Hansen. Benar kata Susan, Hansom memakai metode layaknya sosiopat. Seperti yang bisa Anda lihat sendiri, saat itulah Denny menelepon dan memberinya tugas baru untuk menangkap Six dan ambil sesuatu yang ada padanya. Meski brutal dan tak bermoral bukan berarti Hansom adalah orang yang bodoh. Dia langsung meminta data milik orang-orang terdekatnya, alias orang yang telah merekrutnya, yakni siapa lagi jika bukan Pak Pitroy, di mana Hansen mereka menculik keponakan beliau supaya membuka mulut tentang di mana Six berada saat ini. Where's who? You really want to do this? You know, kids. Tak punya pilihan lain, Pitroy terpaksa menyuruh orangnya untuk membunuh Six. Yang ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menghabisi nyawanya, tiba-tiba Just make it painless. You understand? Roger that. insting seorang agen Sierra memang tidak perlu diragukan lagi. Program latihan yang didapatkan Six sebenarnya melebihi pelatihan pada umumnya. Yang hal itu disadari betul oleh Pitroy, yang memang memiliki keyakinan tersendiri bahwa Six tidak akan mudah untuk dibunuh. Setelah melewati ketegangan yang cukup beradrenalin, Six berhasil mendarat di tanah Turki, di mana dia langsung menghubungi Pitroy, yang meminta maaf karena dirinya diancam. Lebih tepatnya keponakannya diculik dan diancam akan dibunuh. Hanson langsung merebut teleponnya untuk mengancam Six. Bahwa dirinya cukup bangga bisa mendapatkan tugas ini. Yaitu untuk menangkap seorang agen Sierra, yang begitu terkenal di kalangan regu elit CIA. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Hansen mengurungkan niatnya. Dan justru nampak tertantang untuk bisa menangkap Six ini. You stole and I wanted to chop your head off. Hey, Lloyd. Yeah. I immediately don't like you. Melihat semangat Hansom yang berapi-api membuat Pitroy ingin menyampaikan sesuatu bahwa Hansom sama sekali tidak sebanding dengan Six. Motivasi mereka berdua jelas berbeda. Karena Six sudah dilatih untuk menjadi agen yang sangat fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Hal itu langsung dibalas Hansen dengan mengatakan bahwa dirinya jauh lebih baik, lebih pintar, dan jauh lebih punya banyak fasilitas. Dan hal itu dibuktikan dengan tim pembunuh CIA yang sudah dia siapkan untuk memburu Six. I'll unearth every man or woman he's ever slept with. Every grade A wet team from here to Reykjavik. I'll dig up every safe house he's ever stayed in. And that, Dawn, is exactly... Six sendiri terlihat sudah berada di salah satu gerbong kereta, di mana dia menyempatkan untuk makan terlebih dahulu. Yang mana adegan ini cukup membuat saya merasa puas, karena dari sekian banyak film action yang pernah saya tonton, jarang sekali ada tokoh utama yang menyempatkan untuk mengisi perutnya,
padahal kan butuh tenaga kalau perut kosong boro-boro bisa berantem, untuk berpikir saja udah pasti malas. Sehingga, Six adalah satu dari sekian banyak tokoh utama yang cukup masuk akal untuk menjaga stamina dalam menghadapi aksi-aksi selanjutnya. Sambil menunggu Six bangun, mari saya bawa Anda ke 2 tahun sebelumnya, di mana saat itu Fitzroy masih menjabat sebagai bos regu elit. Di situ ada salah satu pimpinan CIA bernama Maurice yang memberi sebuah tugas unik kepada Six. Untuk menjaga keponakan Fitzroy yang saat ini sedang ditawan oleh Hansen. You are going to babysit. You guys taught me how to kill people, not care for them. Dia bernama Clear. Keponakan Vestro yang memiliki kelainan jantung yang membuatnya harus dipasangi alat pemacu jantung yang bisa dilacak layaknya GPS. Di mana Six bertugas untuk menjadi babysisternya, karena dengan pekerjaan fix yang seorang bos regu elit CIA, tentu banyak pihak yang memburunya, termasuk memburu Clear keponakannya. Six is an odd name. Just, 007 was taken. Looking for your jacket? It's like I sat on it. Claire's asleep. Selama menjaga Clear itulah keduanya menjadi cukup dekat, dan saling perhatian satu sama lain. Di mana Six beberapa kali berhasil menyelamatkan nyawa Clear, berkat kemampuan membunuh yang dia miliki. Kembali ke saat ini, di mana Six terlihat sudah sampai di Vietnam, untuk menemui seorang hacker sekaligus pembuat identitas palsu bernama Samsul, ya ini orangnya. Six meminta Samsul untuk melacak keberadaan Clear. Menggunakan nomor seri alat pemacu jantung yang dipasang dalam tubuhnya. Sekaligus minta dibuatkan paspor palsu agar bisa pergi dari negara ini. Voila. Fight. Wanted you. You want Ecuador. Setelah berhasil mendapatkan koordinat lokasi Clear, dan menuliskannya di telapak tangan, Six diminta berdiri di tempat yang sudah disediakan untuk diambil foto untuk paspornya. Yes, that's good. Tapi tiba-tiba Samsul rupanya tergiur dengan hadiah yang dijanjikan Hansen. Apabila bisa mendapatkan Six. Di mana Hansen dan pasukan segera terbang, menuju lokasi Samsul untuk menangkap Six yang sedang terjebak di dalam lubang atau sumur ini. Seperti yang sudah dijelaskan Fitzroy, Six adalah seorang agen yang sudah dilatih untuk fokus dan cerdas melebihi agen biasa. Di mana memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya, untuk bisa survive yang hal itu dibuktikan ketika Six menggunakan pipa besi. Dan beberapa benda yang ada di lubang tersebut. Supaya dirinya bisa keluar sebelum Hansen dan pasukan tiba di sini lagi. Lack of family and plausible deniability. Identities permanently destroyed. Di sisi lain di markas regu elit CIA, kita akan melihat Danny tengah menginterogasi Miranda, terkait keterlibatannya dengan Six di mana Miranda nampak begitu membela Six yang tidak mungkin berkhianat. Dan di situ Miranda tak sengaja melihat lokasi Six pada ponsel milik Danny. Yang sama sekali tidak disadari oleh Danny sendiri. The asset. Do you know where Six is? No. Remove yourself from my personal space. Kembali ke kediaman Samsul Hansom, dan pasukan sudah tiba di sana. Di mana Samsul langsung ditembak mati saat itu juga, dan itulah akibatnya jika sudah menjadi seorang pengkhianat. Saat Hansom dan pasukan menuju ke lubang, dan sudah percaya diri, tinggal bisa menangkapnya, dan membawanya. Tiba-tiba, Jackpot in the world. untuk pertama kalinya Hansen akhirnya bisa berhadapan langsung dengan seorang Sierra Six. Yang ketika interogasi sedang dilakukan tiba-tiba Six menjatuhkan sebuah granat, yang membuatnya bisa lolos dari tempat tersebut. Tak menyerah Hansen kembali menodongkan pistol, agar Six mau bicara. Dan lagi-lagi interogasi pun digagalkan berkat Miranda, yang berhasil membius Hansom, dan membawa Six pergi dari tempat ini. Mereka berdua pergi ke Praha untuk menemui mantan pemimpin CIA yang sudah pensiun, yakni Ibu Maurice, yang sempat kita lihat di adegan flashback tadi. Six dan Miranda diperlihatkan dokumentasi tentang betapa brutalnya Danny saat sudah menjadi bos regu elit. Yang mana dia dan Hansom benar-benar cocok, karena keduanya sama semua memiliki sifat yang sama, yaitu mengorbankan nyawa tak berdosa untuk mencapai tujuan tertentu.
with no regard for collateral damage. Looks like he found out about Carmichael, got a hold of some evidence. This is why Carmichael pushed me and Fitz out. Terlihat sedang dalam perjalanan menuju kediaman Maurice, Hansom sendiri memilih untuk mengawasi saja dari markas. Setibanya di sana mereka langsung menembaki kediaman Maurice, tanpa memperdulikan keselamatan warga sipil yang ada di sekitar. Miranda disini duluan, sementara Six memilih untuk tetap berada di sini, melindungi Maurice. Tetapi karena Six adalah prioritas utama untuk membongkar kebusukan Danny, Maurice pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Six. Don't do this, Maggie! Open the door! Six sempat akan ditangkap polisi, tetapi berhasil kabur ke alun-alun, namun karena Six terlalu buru-buru, dia pun harus ketabrak mobil, dan berhasil diamankan oleh polisi setempat. Sambil menunggu tim SWAT datang, Six pun diborgol ke pagar alun-alun, yang hal itu benar-benar ide buruk. Karena Hansom kembali mengirim pasukan kedua yaitu pasukan Alpha, yang diperbolehkan untuk menembak sesuka hati tanpa memperdulikan warga sipil yang ada di sekitarnya. You have my permission to shoot anyone standing in his way. Dan Hansen benar-benar sangat-sangat brutal ketika menyerupai pasukan Alpha untuk membunuh para polisi juga. Padahal, sama-sama bekerja di bawah pemerintahan. Sebegitu sulitnyakah menangkap Six? Sampai-sampai mereka menggunakan senjata berat, bahkan tak segan-segan meledakkan satu mobil SWAT menggunakan roket launcher. Extra 10 million to the first guy to put a bullet in this Ken doll's brain. My God, how hard is it to shoot somebody? Kesal dengan tim Alpha yang bekerja tidak becus, Hanson kembali mengirim tim Delta ke lapangan yang menjadikan situasi semakin chaos. Six secara kebetulan menemukan sebuah pistol dan menggunakannya untuk melepaskan borgol dan kabur dari tempat tersebut. Would someone mind shooting the man handcuffed to the bench? This is insane. Lloyd, please. Ketegangan rupanya belum selesai sampai di sini, karena ketika Six naik kereta kota, 3 anggota tim Delta berhasil masuk ke sana juga. Yang di saat bersamaan muncullah Miranda dengan mobil anti pelurunya untuk membantu Six keluar dari situasi tersebut. All teams report status. Dan ya hanya untuk membunuh satu orang saja Hansen sudah merusak infrastruktur kota dengan sangat parah. Bahkan dengan effort yang habis-habisan ini, Hansen justru kehilangan semua anggota tim Alpha dan tim Delta. Hal itu rupanya membuat Susan kesal dan meminta Hansen untuk hentikan ini semua. Tetapi tak lama muncullah sebuah panggilan dari satu anak buah Hansen yang merupakan agen asal India, yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut. Tracking the target. Six sendiri pergi ke sebuah rumah sakit untuk meminjam komputer milik rumah sakit demi bisa melacak koordinat ke lokasi clear saat ini. Dan yang menarik adalah tulisan pada telapak tangan Six rupanya masih utuh. There. She's in Croatia. Dan muncullah si pria India, menghajar Six dan Miranda sampai kewalahan, di mana dia berhasil merebut flash disknya dan lolos dari kejaran mereka berdua. Si pria India pun langsung pergi ke markas untuk menyerahkan flash disknya.
di mana Clear dan Fitzroy sendiri dikurung di kamar atas. Hansen mengatakan akan membunuh mereka berdua, karena mereka sudah tidak berguna lagi. Yang hal itu cukup membuat si pria India ini kaget, karena tidak tahu jika ada anak kecil yang dilibatkan dalam kasus atau misi ini. You're killing a girl? Do you consider putting a bullet in the girl upstairs a success? Di sisi lain di parameter penjagaan, kita akan dikejutkan dengan kemunculan Six dan Miranda. Yang sudah sampai di sini, mereka mengambil persenjataan milik para penjaga, dan tanpa buang waktu lagi, langsung memborbardir markas si Hansen. All units to the courtyard. Sementara Miranda mengalihkan perhatian, Six yang terlihat sudah berada di kamar untuk membawa Clear, dan Fitz kabur dari sini. Yang hal itu rupanya disadari oleh Hansen, yang langsung pergi ke atas untuk memeriksanya. He's trying to draw us away. Terjadi baku tembak yang membuat Pete mengalami luka parah, merasa tidak akan selamat. Six diminta untuk membawa Clear kabur. Dan dibiarkan dirinya tetap di sini, untuk menghambat Hansen dan pasukannya. Take her! Dan Miranda sendiri kembali harus berhadapan dengan si pria India. Terjadi hal yang tak terduga ketika si pria India ini memutuskan untuk menyerahkan disk tersebut. Rupanya dia sudah tidak peduli lagi dengan uang dan hadiah yang ditawarkan Hansen. Karena setelah tadi dia mendengar ada anak kecil yang dilibatkan, dia menjadi ilfil dengan si Hansen ini. Dan sudah tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. These are not honorable people. Take it. Kembali ke Six, dan Clear sudah mencapai daratan, di mana mereka berdua berhasil dihadang oleh Hansen yang punya watak keras kepala. Clear berhasil tertangkap oleh Hansen, dan membawanya ke tengah taman, untuk melakukan duel 1 lawan 1 dengan Six. Hey! Six! What do you say, Six? You wanna dance? Tik. Setelah Clear dilepaskan, kini giliran mereka berdua akan duel menggunakan tangan kosong. Justru malah tewas ditembak oleh Susan yang sudah dari tadi ingin menghentikan aksi gilanya. Dan tak hanya itu, Six pun ditembak di bagian kaki. Supaya tidak bisa kabur, karena Susan rupanya ingin membuat sebuah kesepakatan dengan Six. Apabila dia mau si Clear tetap hidup. Six diminta untuk menjadi saksi, dan Hansen akan dijadikan kambing hitam atas semua kekacauan yang terjadi. Yang meskipun Six harus merekam di penjara, untuk waktu yang sangat lama, setidaknya Susan berjanji akan menjaga Clear, dan mau membiarkannya tetap hidup. Dua minggu kemudian, Danny, Susan, dan Miranda pun dibayat oleh para petinggi CIA. Atas kekacauan yang sudah terjadi, dan dibayatnya pun langsung oleh sang sutradara sendiri. Di mana, di sini sendiri sudah dihancurkan. Sehingga membuat Danny dan regu elit rahasia ini tetap berjalan seperti biasa. Tanpa sepengetahuan pemerintah, Danny dan Susan diam-diam mengurung Six di bawah gedung markas mereka. Yang ketika sudah sampai di bawah, betapa terkejutnya mereka semua saat melihat para penjaga sudah tidak berdaya dengan Six yang sudah tidak ada di tempatnya. Dan Six berhasil melumpuhkan para penjaga dan bisa bertemu lagi dengan Clear. Di mana mereka berdua akan pergi ke tempat yang aman dan jauh dari konflik untuk memulai hidup yang baru. Setelah semuanya selesai, saya baru mendapatkan kabar jika Hansen berhasil dibangkitkan menggunakan formula buatan Howard Stark, di mana tubuhnya kini menjadi sangat atletis dan dilirik oleh organisasi Hydra
untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Dan tamat. Terlepas dari tindakan jahat dan nekat yang dilakukan oleh Six dan Hansen, kita masih bisa mengambil pelajaran penting dari sosok mereka berdua, bahwa fokuslah pada tujuanmu. Proses memang penting, tapi akan sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Ingat, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.